Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan peserta Dinda Febriani, Julmiani, Tiara Rahmadani akan menjelaskan makalah dengan materi metode penelitian korelasional. Pengertian penelitian korelasional. Penelitian korelasional yaitu suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antar dua variabel atau lebih. Misalnya, hubungan antara kecerdasan dengan kreativitas, semangat dengan pencapaian, tinggi badan dengan umur, nilai bahasa Inggris dengan statistika. Penelitian korelasi mempunyai 3 karakteristik penting untuk para peneliti yang hendak menggunakannya, yaitu yang pertama, penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Kedua, memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting atau lingkungan nyata. Yang ketiga, memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Selanjutnya yaitu proses dasar penelitian korelasional. Untuk melakukan penelitian korelasional, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, memahami masalah dengan cara mengenali variabel yang akan dikorelasikan berdasarkan hubungan logis, dasar teoretik, landasan empiris. Kemudian yang kedua, memilih partisipan, yaitu dengan mengambil sampel dari suatu populasi yang dapat memaksimalkan generalisasi. Karena itu, diperlukan pemilihan strategi sampling yang tepat. Jumlah partisipan minimal 30 orang. Yang ketiga yaitu memilih pengukuran yang sesuai dengan variabel yang dikaji. Yang keempat yaitu menentukan langkah-langkah pengambilan data, apakah pengambilan data atau tes diberikan serentak atau bergantian. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan analisis. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin C, yaitu mengenai macam dari studi korelasional. Macam studi korelasional ini ada 3. Yang pertama adalah studi hubungan. Studi hubungan dilakukan sebagai usaha untuk mendapatkan pemahaman tentang faktor apa saja atau variabel yang berhubungan dengan variabel yang kompleks, seperti hasil belajar akademik, konsep diri, dan motivasi. Studi hubungan ini bertujuan untuk menentukan tingkat atau derajat hubungan antara sepasang variabel. Selain itu, studi hubungan juga bisa membantu peneliti mengidentifikasi variabel-variabel yang berguna untuk mengontrol dan selanjutnya menyelidiki pengaruh variabel bebas yang sesungguhnya. Yang kedua, studi prediksi. Dalam bidang pendidikan, akan kita jumpai beberapa situasi yang menghendaki prediksi dan peramalan, seperti penyeleksian calon siswa baru di awal tahun ajaran dan hal lainnya. Studi ini digunakan untuk memudahkan dalam pengambilan suatu kesimpulan mengenai individu atau membantu dalam penelitian individu. Studi ini juga digunakan untuk menguji hipotesis teoritis tentang variabel yang dipercaya menjadi prediktor pada suatu kriteria dan untuk validitas prediktif dari instrumen pengukuran individual. Yang ketiga, korelasi multivariat. Korelasi multivariat ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari 3 variabel atau lebih. Dalam korelasi multivariat, ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Yang pertama, regresi ganda atau multiple regression. Teknik ini digunakan untuk memprediksi suatu fenomena yang kompleks, karena jika hanya dengan menggunakan satu faktor, seringkali hasilnya kurang akurat. Yang kedua, korelasi kanonik. Pada dasarnya, teknik ini sama dengan regresi ganda, yaitu dengan mengkombinasikan beberapa variabel untuk memprediksi variabel kriteria.
Namun, dalam korelasi kanonik ini melibatkan lebih dari satu variabel kriteria. Korelasi kanonik berguna untuk menjawab pertanyaan, bagaimana bisa serangkaian variabel prediktor memprediksi serangkaian variabel kriteria? Nah, teknik ini pun dianggap sebagai peluasan dari regresi ganda. Rancangan penelitian korelasional. Rancangan korelasional adalah rancangan penelitian yang meneliti hubungan antar variabel dalam konteks sosial nyata. Rancangan korelasional memiliki tujuan mengungkap hubungan antar variabel yang secara alamiah telah terjadi. Rancangan penelitian korelasional pada konteks penelitian kuantitatif bidang kebahasaan sering dikaitkan dengan bidang pembelajaran atau pengajaran bahasa dan sastra. Pada rancangan penelitian ini, tujuannya untuk mengukur hubungan antar dua atau lebih variabel. Kata kunci dalam penelitian korelasional adalah hubungan. Inilah yang sering rancu dengan penelitian kausal komparatif. Jika dilihat dari variabelnya, perlu dicermati perbedaan. Pertama, penelitian korelasional melibatkan variabel yang tidak dikontrol peneliti, seperti variabel bebas pada penelitian eksperimen. Yang kedua, penelitian kausal komparatif sama halnya dengan desain ex post faktor, yaitu untuk melihat hubungan antar variabel pada level tertentu. Rancangan korelasi secara umum digolongkan ke dalam jenis sesuai tujuannya, yaitu deskriptif dan prediktif. Disebut deskriptif jika penelitian bertujuan menjelaskan hubungan antar variabel. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian deskriptif bersifat non-direksional. Penelitian ini sering menjadi kajian pendahuluan untuk ditindaklanjuti dengan penelitian eksperimental. Penelitian bertujuan prediktif, yaitu memberikan prediksi mengenai arah hubungan antar variabel. Dengan demikian, hipotesisnya berupa direksional sesuai dengan asumsi yang terbangun dari konstruk teoretik dan empirik. Yang perlu kita ingat dalam hal koefisien korelasi adalah hakikat pemaknaannya. Meskipun koefisien korelasi menunjukkan R sama dengan positif 1 atau negatif 1, hal ini tidak serta-merta menunjukkan adanya pengaruh antar variabel. Manfaat penelitian yaitu untuk memprediksi tingkat satu variabel dari variabel lain yang memiliki hubungan korelasi tinggi dan positif. Korelasi yang bersifat prediktif bisa melibatkan banyak variabel. Untuk itu, dalam analisis menggunakan regresi, beberapa macamnya yakni regresi linear sederhana. Apabila peneliti ingin menaksir apakah salah satu variabel yang diperkirakan berhubungan dengan beberapa variabel lain. Yang kedua, regresi multipel atau linear korelasi berganda. Jika prediksi terkait dengan beberapa variabel antara variabel Y dengan beberapa variabel X. Mungkin hanya sekian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.